Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dawet yang hormati dan muliakan dani-dani para asatidz, para ustazat, yang dawet yang hormati Sohibul Bait yang hari ini melaksanakan tawajjuh pertama di tempat ijtima'nya, serta jamaah sekalian, ibu-ibu, hadirin hadirah jamaah pengajian hafizani wa iyyakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga apa yang menjadi hajat niat kita pada hari ini, yakni bermajelis ilmu, bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan bagus, khudu khusyuk, dan pada akhirnya apa yang menjadi hajat niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam secara daiman abadan minad dunya ila yaumil akhirah. Jangan sampai putus salawat kita kepada beliau, karena semua kenikmatan barzakh, kenikmatan kubur, dari awal darul akhirah, kita keluar dari dunia ila daril akhirah, maka orang-orang yang bersolawat itulah yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan ketenangan. Maka majelis zikir kita mengajarkan kepada umat manusia, kepada seluruh jamaah, untuk jangan henti bersolawat kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek manusia, kalau dia bersolawat kepada Nabi, dia akan mulia. Serendah-rendah manusia, kalau dia akan bersolawat kepada Rasul, dia akan tinggi. Semiskin-miskin manusia, kalau dia bersolawat kepada Rasul, dia akan menjadi orang yang kaya. Iya. Sebusuk-busuk manusia, kalau dia bersolawat kepada Rasul tercinta, dia akan harum, bahkan dia akan menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya jamaah sekalian, harapan yang paling tidak mengecewakan, amal-amalan yang paling kita harapkan tidak akan sekali-kali mengecewakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan menolak amalan itu, yakni sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir bisa ditolak oleh Allah, sedekah kita bisa ditolak oleh Allah, istighfar kita bisa ditolak oleh Allah,
Salat kita juga bisa ditolak oleh Allah. Perjuangan pelungguh di dalam bidang dakwah, madrasah, sosial bisa ditolak oleh Allah. Tapi satu yang tidak bisa ditolak oleh Allah adalah orang bersolawat kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Makanya isi semua amal-amalan itu dengan solawat. Apabila solawat itu diterima, maka amal-amalan yang lain pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis zikir kita ini amal-amalannya dari awal acara, yakni zikir, pengajian, tawajjuh, harus ada solawatnya. Harus ada solawatnya. Maka dari awal acara, jamaah sekalian, kita harus bersolawat. Baik itu solawat yang diajarkan oleh guru kita Bapak Maulana Syekh, maupun salawat yang pakai rebana atau musik itu boleh, dipersilahkan, supaya mungkin jamaah tidak jenuh bersolawat dengan solawat yang dibaca biasa-biasa saja. Silahkanlah bersolawat pakai musik dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Pada hari ini kita dari divisi dakwah mendapatkan teman baru yang sudah bisa ceramah dengan lagak sikur. Alhamdulillah. Iya wah bahasa sikur niki. Pelik pertama, kocet terakhir. Persis jurus aik kebagan. Aik kebagan niki pelik mengonek-ngonek sat. Alhamdulillah. Tapi ini pahlawan ini jamaah. Inilah pahlawan tiang dulu. Pembela tiang dulu ini yang Ustadz tadi. Dek neman jadi jamaah lah. Lagu tahun ke tiang pimpin majelis niki. Dia bukan ikut jari majelis zikir, tapi dia tahu tiang pimpin majelis zikir. Dia baru kuliah niki. Alhamdulillah ya jamaah sekalian, kita dapat siswa nih, teman baru di dakwah. Alhamdulillah ya. Bukan beliaunya tidak bisa. Ya. Beliau lebih senior dari tiang, kakak kelas kita di Ma'had dulu. Bahkan beliau di sini bawa kelas Ustadz Ahmad anu nikah Aije. Ustadz Ahmad Aije bareng Ustadz yang dari Sengkerang itulah papu telik majelis ni. Dia paling tekes telik Ma'had. Ya papu Ustadz Ahmad kanca Ustadz anu niki. Lamun tiang jani bayi. Aja alim iki amat. Wah tekesan sekedik. Tekesan beliau dengan Tuan Guru Daman. Ya, tekesan. Nah, oleh sebab itu Kak Tuan pelungguh meniki sekarang wah tak coba dah alhamdulillah ya. Baut terkirim jok Palestina. Tinggal satu tim dakwah kita yang belum, kita akan coba dua menu yang belum kita coba. Ustadz Muhsan Zainur dengan kandat yang niki. Ustadz kalau beliaunya niki sering, tapi di apa namanya di tawajjuhnya. Lamun cak jentara pun coba napak nan sampai yang nih ya. Ya. Darak nih aja Cak Sahabudin. Baik jadwal bayar sekali tok mak bani. Lain bulan pengot baik jadwal tawajjuh bujerih. Ambil lain Pak Nir, dendek turas ya. Yang baik turas Sahabudin niki. Dia dah jerih, pacu. Ustadz, ini tiang, gentiang baik jadwal, ini baik ni nyekak sendek kemalam Pak Jok Kalimantan, alhamdulillah. Kira anda tawajjuh, dek jadwali jetima, aduh, kena dengan jadwal tawajjuh, jadwali jetima, baik. Ya. Nah niki, batu belik, sama batu belik kita tunggu niki. Pelunggu miling niki anu Ustadz Nir. Dik naraan tahu niki. Jadi toko belum jadi pun jadi tawajjuh. Yang namanya tawajjuh itu ibu-ibu angen sebenar. Angen tawajjuh niki. Lamun mulai angen tak angenang jamaah aja ndik perlu harus lek
langit kepitu harus langit kebalu. Kedua, dia ada perlu dengan hunin dengan. Ya doang sih niki jamaah sekalian. Dia ada perlu dengan hunin dengan. Memang pelunggum sami niki syarat jari manusia niki jangan tuah kena. Dek tuah kena jari manusia niki. Lamun terkena doang malaikat aran. Lamun salah doang binatang aran. Jadi manusia niki tepiak sida-sida Allah Ta'ala uah na salah, uah na kena. Nah, papah salah unin de tiur, papah de kena unin de tiur. Nah, lamun mah mulai luwe kesolahan deja. Sire luwe solah dah, kurangin kesalahan dah, kebalik netun. Solah masih salah unin dah. Lengin apalagi. Nah, nuah mulai de solah. Ini lamun ara jamaah niki baru ente genjot si suara sinde-enden pun engkah nebani tawajuh jamaah perot arang maju terus ninde indang unindengan. Makanya tiang pesen lihat ketua-ketua ijtima niki ya, pelunggum adalah tim kerja penyuksesan grup calon legislatif yang akan menduduki senayan surga. Lamun perot-perot ya menu nyalek lek partai Isnul Manik nih. Jangan perot ya. Apa rumus partainya niki? Partainya sudah ada rumusnya dalam Al-Qur'an. Bisa itu dalam perang Badar Allah berfirman. Bisa jadi kaum yang sedikit mengalahkan kaum yang banyak. Bukan bisa jadi, dan itu terjadi di perang Badar. 1000 lawan 10.000. Bisa jadi yang kau anggap kecil itu besar. Bukan bisa jadi, terjadi. Nah, orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, mengajak orang menduduki surga itu seperti itu, sedikit tapi nilainya besar. Maka jangan ragu pelunggum Selamit selaku pimpinan-pimpinan ijtima. Dendek girang ragu terhadap jamaahnya sendiri, ragu terhadap amal-amalannya sendiri. Dendek girang ragu. Ayo jamaah ya, semua kalimat-kalimat zikir yang pelungguh sami ucapkan di malam-malam ijtima yang ada di madrasah pelungguh, yang ada di rumah pelungguh, yang ada di musola pelungguh, yang ada di tempat-tempat ijtima pelungguh, tidak sekali-kali Allah sia-siakan dan tidak hilang walaupun satu huruf apalagi satu kata. Tidak akan hilang itu. Terus mengawang-awang mencari pintu ijabah Allah. Al-Quran berkata, Allah berfirman, perkataan yang baik itu menembus langit, pekerjaan yang kotor itu mengambang di bawah langit. Jadi perkataan yang baik apa kotor yang pelunggum ucapkan setiap malam ijtima'nya? Apa yang pelunggum ucapkan di malam ijtima'? Zikir, istighfar, berdoa, itu terus itu. Nah, itu yang pelunggum meragukan. Dengar definisi ilmu yakin. Perhatikan niki, definisi ilmu yakin supaya keyakinan pelunggum itu tembus ke alam hakul yakin, bahkan sampai al yakin adalah apa? Kalau kamu meragukan perkataan dirimu sendiri, apakah kamu akan berharap orang lain akan meyakini perkataanmu? Tidak. Apakah doamu sendiri, kau sendiri tidak meyakini tentang dikabulkannya oleh Allah? Apalagi para malaikat mau mengantarkan ke alam ijabahnya, Allah pun berkata, kamu itu, aku itu bersesuaian dengan prasangkamu. Kalau kamu berprasangka bahwa doamu itu aku kabulkan, Allah kabulkan. Maka ayo jamaah sekalian, semua doa-doa kita di malam-malam ijtima itu dikabulkan Allah. Iya, ini berprasangka, ini kena sang jaga, menun jaga, jangan. Ya, ragu itu tempatnya terlihat jelas di pelopak mata manusia. Oleh bulat
mohon maaf, lek penentang pelunggum si bulat birang niki di sana terbersit tersurat jelas ragu apa yakin manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap ilmunya sendiri, terhadap zikirnya sendiri, terhadap perjuangannya sendiri. Ragu dan yakin itu ada pada diri kita, bukan pada diri orang lain. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, teman-teman ijtima, teman-teman pimpinan ijtima, jangan ragu, dendek girang ragu, programkanlah majelis zikir pelunggum sami niki. Sila masalah hadir dan tidaknya manusia jamaah pelunggum sami setelah kita berprogram itu dendek hitung lalu. Ya. Karena apa jamaah sekalian, majelis pengajian ini ada terlibat orang ketiga. Pertama yang terlibat adalah Allah, yang kedua adalah tentaranya Allah, yakni para malaikat. Itu yang terlibat ini jamaah. Maka dari itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bila malaikat terlibat dalam satu permasalahan, maka semakin dikerjakan semakin nikmat, semakin dikerjakan semakin nikmat, semakin dikerjakan semakin nikmat. Bukankah kalau nikmat sudah merasuki pelaku pekerjaan itu, dia tidak memandang siapa kamu, siapa dia, mau ngoceh A, mau ngoceh B, tidak. Lagu itu ampun luit lalu perasaan sinden-den, kita terlalu terpengaruh dengan orang lain. Sang begini, sang begitu, sang ndak usah. Ya. Nah, niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pesan tiang kepada teman-teman apa namanya, teman-teman pimpinan ijtima. Yang kedua, pesan tiang kepada teman-teman pimpinan ijtima, jadikanlah dirimu sebagai jawaban di setiap persoalan, bukan menjadi persoalan di setiap masalah. Jadikan diri pelunggum sami itu adalah jawaban di setiap persoalan. Kau adalah kunci jawabannya umat, bukan menjadi persoalan umat. Teman-teman yang ijtima niki, kita berkarakter, rubah karakter kita. Teman-teman pimpinan ijtima kita, rubah karakter kita tanpa tiang mengurangi rasa hormat kepada senior-senior tiang. Ustadz Haji Alim termasuk di sini bukan tiang mengajari pelunggum, bukan tiang mengajari pelunggum, dia tidak, tetap tiang hormati pelunggum sami selaku kakak kelas kita di ma'had dulu, pelunggum lebih senior daripada tiang, tetapi pelunggum tadi berkata watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling tawasau bi ay al haqqi watawasau bi ay as-sabri. Saling peringat. Ini girang. Dia diri ini jadi persoalan, tetapi buat diri ini sebagai jawaban. Ibu-ibu membuat persoalan di rumah, tampil engkau sebagai jawabannya. Dikala istri kebingungan, tampil engkau wahai suami jadi jawaban istri. Manakala jamaah yang pelungguh pimpin ijtima itu adalah ada persoalan, tampil engkau sebagai jawabannya. Dindek bang jamaah de bingung. Mbe tu temu minyak sengeh lah apa-apa ngembek kadutan ni. Ini kan pimpinan ijtima yang mau dipecat sama Perindo ini. Nggak usah. Kalau tiang bersifat seperti itu jamaah, nggak ada air mata yang keluar manakala kita berpisah. Tidak ada kerinduan yang mengeluarkan air mata manakala kita hadir. Jawaban umat itu ada pada dirimu. Mohon maaf, jawaban umat akan ada pada dirimu. Tanda-tandanya adalah kehadiranmu meneteskan air mata umat karena kerinduan. Berpisahmu dengan umat juga meneteskan air mata karena apa? Karena
sedih ditinggalkan, merasa kehilangan ditinggalkan. Ya, itu jamaah sekalian membelain teniki lalu terbiasa-biasa dengan ulit terbiasa-biasa la ilaha illallah. Sebab ini adalah tata cara Nabi. Tata cara Nabi ini mampu Nabi membuat umat dan sahabatnya berkarakter mencintainya melampaui dirinya sendiri. Itu satu saat Abu Sofyan dapat 150 onta, Abu ini dapat sekian ratus onta, Abu A dapat sekian ratus onta. Kaum Ansor berkata, ya Nabi, kami kaum Ansor, orang-orang Madinah yang mendampingi pelunggum sudah sekian puluh tahun, kami dapat apa di peperangan ini? Itu di perang Tabuk. Sahabat yang lain dapat sekian ratus onta, sahabat yang A dapat sekian ratus onta, sahabat yang B sekian ratus onta. Kemudian Nabi mau. Lalu Nabi bersabda, kesini kamu wahai kaum Muhajirin, kaum Ansor, kesini dekat. Pilih sekarang. Ghanimah peperangan ini akan aku bagikan kamu sama rata, tetapi kamu tidak membawa Nabi pulang ke desamu. Tidakkah cukup sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini kita kasih berlebih onta, kambing, harta rampasan perang, kita bagi mereka semuanya. Dia bawa pulang harta benda yang banyak ini, sementara kamu wahai kaum Ansor membawa Nabi pulang. Nabi yang kamu bawa pulang, mana lebih baik pilih. Itu semua kaum Ansor itu menyarukan kelewangnya lalu bersimpuh di depan Nabi. Apa katanya? Ya Nabi, kau buat dunia ini menjadi emas, lalu engkau suruh aku memilih mana lebih baik aku pilih emas sebesar dunia tanpa Nabi membawa pulang, aku tidak mau. Lebih baik aku membawa Nabi pulang ke rumahku daripada emas dan beserta isinya, dunia beserta isinya, walaupun itu berwujud seperti emas. Kenapa sahabat-sahabat Nabi berkarakter seperti ini? Karena Nabi posisinya selalu menjadi jawaban terhadap persoalan umat. Iya ndek narak makin niki, itu yang tidak ada. Justru sebaliknya, kita banyak menjadi persoalan di tengah-tengah umat, bukan menjadi jawaban persoalan di tengah-tengah umat. Makanya pesan tiang kepada teman-teman ijtima, jangan terlalu ambisi terhadap dunia. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Nawawi meriwayatkan dalam tulisan beliau, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah zuhudnya terhadap dunia, sesungguhnya itu adalah orang jahil. Orang jahil itu adalah orang yang tidak zuhud, orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jamaah sekalian, semakin tinggi ilmu kita, seharusnya semakin zuhud kita kepada Allah. Semakin zuhud kita kepada dunia, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertambah amal ilmunya tetapi tidak bertambah takwanya, itu bodoh manusia itu. Maka dari itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, jadikan diri pelunggum sami niki sebagai jawaban. Kalau dokter, dirinya jawaban bagi penyakit dan sebatas penyakit zahir. Iya. Lamun dibodoi karangan dokter embe lain deh. Nah, iya wahruanin umat-umat sinarak karakter nindarek diam lapah dah. Dia disadang kupi. Bukan meni jemaah isi dah. Atau ngantok dah. Ah, ya. Oh, nggih. Kalau pelungguh memiliki karangan itu akan diburak. Kalau pelungguh memiliki sakit mata ambil lain tuh. Dokter mata. Itu jawaban. Kalau sakit hati ambil lain tuh. Dukun. Ibu-ibu mun sakit hati ambil lain tuh. Ule. Nyenger. Ndak tutut terus.
nyenger sejelo mutarik penutut bilang jelo eles balik mentoak nih sin adik tahun lain nule dan Google Map niki jamaah jadikanlah diri pulunggum sami niki jawaban bagi umat walaupun kita tidak alim iya bukan harus alim tetapi paling tidak jangan membuat umat resah. Tetapi setinggi-tinggi manusia adalah jawaban bagi umat, jawaban bagi jamaah kita. Delik jadi umatnya sekedar jamaah terdoang ia tahu terjadi jawaban. Nah niki jamaah sekalian, bisa kira-kira kita seperti ini nggih? Bisa ndak kita seperti ini? Ya, kita jadi jawaban bagi umat. Ada yang level lebih tinggi. Apa itu lebih level dari jawaban dari umat? Ya ini selalu menunjukkan kepada umat itu jalan menuju surganya Allah. Terus dia bertindak begini caranya kau menempuh jalan itu. Nah ini adalah terbaik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakanlah orang ini pelopor, pendakwah, penggerak iman takwa. Mulia memang Maulana Syekh, Masya Allah, mulia memang Maulana Syekh, pelopor, penggerak, penghidup iman takwa, mendorong orang iman takwa. Itu derajat tertinggi ialah orang yang menunjukkan jalan Shiratal Mustaqim lalu mengajarkan caranya menempuh jalan itu. Ini tertinggi jamaah, sangat tertinggi niki. Bukan sekedar menjadi jawaban terhadap kebingungan umat, keresahan umat, tetapi sebagai penunjuk, pemberi cara menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tidak mudah jamaah. Pertama yang pelunggum harus miliki adalah al-yakin. Ya, pertama pelunggum niki dapat ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Yang paling tinggi adalah al-yakin. Itu paling tinggi itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu paling tinggi al-yakin, paling tinggi itu jamaah sekalian. Nah ini yang tidak ada. Maka yang himbau kepada rumah tangga daripada majelis zikir kita, saudara-saudara para ustaz, asatiz di desa kita masing-masing, hidupkanlah partai akhirat ini. Gerakkanlah mereka untuk selalu beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat engkau lalai berzikir, ada orang yang pernah kau ajak berzikir, maka zikirnya orang yang pernah engkau ajak itu sebagai tambal kelalaian kita. Yuk kita berniat. Bersyukur pelunggum sami mendapatkan posisi penggerak iman takwa. Bersyukur jamaah. Bersyukur kita, bukan kita di sini main hebat-hebatan, dah. Bersyukur. Tetapi syaratnya dendek luwek lalu indeng, aneh gawe baik jamaah, gawe baik. Ini paling berat nih, mohon maaf, paling berat, terpaksa yang sampaikan di tengah-tengah pelunggum, aimel paling berat. Dembani sama sekali bertawajuh. Nah arak baun kuit ruah juluan mele merari pimpinan barak sudah nak tuan laun. Nah ini ayo jamaah sekalian, hafizani wa yakumullah, dendek parak, dendek ragu ya, marak isi Ustaz Haji Alim baru arak gurun. Lamun dek deman bani kena arak Allah ya aneh arak guru bahunin tanah. Sang lamun kena Allahumma Allah bersama saya. Ini gaya keakuan Nabi Musa pelungguh pakai. Inna Rabbi sayahdin, Tuhanku pasti menolongku. Boleh silakan. Lagu pada diminta gempur rapatan yang ngijik. Yuk kan Tuhan barang monim. Kak iya nak seni darah biru ni bentu itu seni ni. Lain nak ngeremang ni. Lamun ndak tahu kena menu bak gurung ke barang ke bawah mana.
Lamun gurung kebarang kan tak ada nomor WA. Assalamualaikum Ustaz. Ya Allah, ya mati, ya berbicara ya Ustaz. Arak WA, arak telepon, arak pancor manis. Lamun dekman bau bareng kena Allah bersamaku. Ya, lamun terbingung-bingung betimu. Lamun terbingung-bingung belau, lamun telai emal. Beliau ni bingung lek desa dasan, seren ngerep terus meniu ni nah do apa lalu kemang perjuangan majelis ni nih. La ilaha illallah. Kapan tiang ber-WA ke majelis peringatan itu? Malam tahun baru atau malam apa itu? Indang daleman WA itu. Penuh ujian persoalan majelis zikir kita nih. Penuh ujian. Dia tahu setuju sekek dua telu. Kalau engkau tinggi, kau menemukan berbagai model angin yang akan meniup tangkaimu, meniup buah perjuanganmu, meniup ranting-ranting perjuanganmu. Kalau sudah kamu mulai tinggi, pohon majelis zikir Hisnul Manik 24 tahun sudah tertancap akarnya ke bumi, sudah mau menusuk langit, sudah barang tentu mendapatkan angin-angin puting beliung, angin-angin topan, hujan macam, tapi harus bertahan. Putus ranting bukan harus mati, patah pohon tengahnya bukan harus mati. Kenapa? Saksikanlah ya Allah, saksikanlah wahai umat, pohon majelis zikir Hisnul Manik kita akarnya sudah mencengkeram bumi, menusuk lapisan-lapisan bumi, menemukan air-air kehidupan. Patah satu ranting akan muncul tunas-tunas yang baru, akan muncul tunas-tunas yang lebih segar lagi. Ya unin todop di tenung nin dementiur lah tawajuh apa kena dia bungkahkan terus. Beja lain berkiblat dia nuni barak Ka'bah kembelo bongo-bongo. Beana ada berkiblat. Iya bongo-bongo takut doang kurun. Ayo kalau persoalan iman takwa ini takut. Di majelis zikir ini kita harus kompak, utuh, setia. Pelan-pelan niki. Pelan-pelan kita akan mewujudkan di majelis zikir niki karakter-karakter, ambisi-ambisi yang tinggi dalam persoalan iman takwa. Tidak mau telat menghadiri pengajian. Merasa malu telat apabila pengajian sudah mulai, sudah guru kita sudah ada. Dan tiang selalu menghindari namanya telat di pengajian. Lamun telat mangan, saya selalu telat, berusaha telat makan. Kenapa? Belum lapar, tidak makan. Pelungguh meniki tidak mau telat makan. Jamaah selalu tepat waktu makan, tetapi kalau pengajian selalu telat. Itu yang tidak stabil adalah perut rohani yang tidak stabil. Kalau telat makan, penyakit emah, begitu juga rohani. Telat hadir pengajian, itu penyakit maih, bukan emah. Penyakit apa? Maih, rakus. Nah niki yang pesan kepada saudara tiang Ustadz Ajalib, jangan sampai apabila dapat WA pengajian berpura-pura telat datang. Ada yang si tegenti pengajian pertama. Nah niki akal kancil nih ya, akal kancil, tidak boleh itu. Harus tepat waktu. Dan dalam hal kebaikan, lewati gurumu, lebihi di gurumu. Kalau engkau tidak mampu melebihi wiridannya, kalau kamu tidak mampu melebihi keilmuannya, lampaui kehadirannya dalam bertawajjuh. Arwan sida datang di guru, lamun nek mampu luwih rajinan wirid, paling tidak begitulah. Ini selaputung kalah datang ijat tawajjuh, kalah nu kalah, aduh wah baik. Pura-pura kena macet. Ande na macet negeri akhirat berembe nangis. Nangis. Jauh itu Ustaz. Ilmu matematika dong pakai kalau jauh aruan berangkat. Kan itu rumus matematika. Lamun jauh aruan berangkat. Di majelis zikir kita ini tidak ada jauh, tidak ada dekat.
tidak ada sulit, tidak ada sedih, tidak ada senang, tetap dalam keadaan senang. Jauh aruan berangkat, rapat lebih aru berangkat. Nah niki jamaah sekalian, nggih semua niki pelungguh. Halo jamaah. Jadi majelis zikir Hisnul Manik kita sebagai jawaban terhadap keretakan umat kita bersatu. Kita sebagai jawaban terhadap malesnya umat mengaji saat sekarang ini. Justru kita menjawab bahwa majelis zikir kita rajin ngaji. Setiap tawajuh ngaji, setiap tawajuh ngaji. Penilaian orang dende hitung, penilaian orang sampai engkau mau masuk liang lahat saja tetap orang akan berkata kurang baik pada pelungguh. Itu ada ustaz. Ya Allah, nu berjuang kendi arah doang unin dengan ustaz. Lalu ngadu jok pada ustaz. Nu lalong ke perjuangan, arah unin dengan engkah ke berjuang, arah unin dengan pihak ke madrasah, arah unin dengan bentuk ke jamaah zikir, arah unin dengan mbebain tan tadi sindi engkah arah unin nyucuk dengan ninu. Ini ngelapor le pada ustaz. Kebetulan ustaz ini orang arif sekali, bijaksana. Wahai ustaz, kalau engkau tidak mau dikata orang, kalau engkau tidak mau mendengar kata-kata orang, ayo saya tunjukkan satu desa di mana orang di sana tidak ada satupun yang mengata-ngata orang lain temannya. Onggih mbe tahu nih, bun tegar petekelaniman, bun laut terjauh jok kubur. Nah, ni desa, ni pemukiman sindek nara dengan saling iur tenane, ti tahu. Bareh kaliang liang lahat tu nih. Aduh, sida jauh nih. Lasing sida. Selama ada ruh di kandung badan, kau beramal soleh, selama itu orang akan mengopeni pelungguh. Yang baik dikatakan tidak baik, yang tidak baik dikatakan baik. Memang seperti itu. Jamaah nggih? Yang hadir hari ini, jamaah yang kita bina saja ini belum tentu 100% berkata baik. Di tiang niki kelairuan ustaz ini macam inilah usengan ustaz macam inilah sampai-sampai dari tahun ini berjawab sih nonga ada doang meni entah apa jaga londa pikiran apakah pelungguh menghayal yang lain atau memang asli di tengah pengajian yang tidak tahu apalagi orang lain jamaah nggih jamaah no kan nah itu terus jauh-jauh tahun tokol padahal kegantar le dulu kan ini menimbulkan pertanyaan ini ya. Tepes sila dulu selamun anak dengan tepes sila doang suruh juluan serana suruh juluan doang lamun anak pengajian itu tanda orang bahwa dia tidak mau daleman mewahan surganya. Papah boya ciloka aja le julun gendang tahu meni Papah boya pengantin lek julung pengantin tahun meni. Papah pengajian janding kulu bayi siaran lek julu. La haula. Ni endek tesiapang tahu pimpinan-pimpinan anak piara niki ijeti maniki pasti muri tahu. Lagu den semel piang lalu tahu. Nah niki. Pada di pelungguh ibu-ibu muri doang. Coba bareng liwat Ciloka paling julu ndek nike ite nin ibu-ibu tanda-tanda umat si alakar luwe persoalan akhirat bu pada akhirnya akan neraka ndek nike ite nih coba cerita barak ke julu perhatikan niki jamaah orang-orang yang banyak persoalan akhiratnya adalah satu tidak mau menjadi terdepan dalam kebaikan. Ndek mele paring julu tahun tokol lek dalam kebagusan. Ndek mele ngandangin membangun madrasah. Ndek mele jari julu membangun pengajian. Apa nih? Ndek kebani tanggung resiko. Nah ini pertanda orang-orang yang banyak persoalan akhirat lemah. Ndek ke sida nun sini. Coba julu berembe nih. Iya ke? Iya pendek. Lamun dek jangka lemak aruan datang bu juluan tahu tokol. Nggih jamaah nggih. Nane jandot tuh hane nane disuruh bejulung ngeri butang dah. Ndot wah nane je lemak lek tawajuh.
si lainan lemak ia tahu tak aruan nggih atau tiang mambu lagu wah kemandi baru wah kemandi mobil sengeh lek dalam apa malik berjas malah gulik sama lekadu niki mbejap kena niki jamaah memang dia melelek julung nggih. Nah niki ciri-ciri orang yang akan banyak persoalan akhirat ndak ada adanya lalu loang lek neraka wae leru aja aneh lemak di pertemuan pengajian ciri-ciri majelis zikir Hisnul Mana itu ngajinya paling depan tanpa tersuruh maju kedua arun datang nggih ya niki jamaah kita berkarakter seperti itu paham pelunggum sami niki nah niki saudara tiang Ustadz Haji Abdul Halim ayo pelunggum niki sudah luar biasa niki lagu wah dengan apalang apa jaga apalang bundek bau sugul bukan karena ndek bau sugul niki karena si luwe lalu nih ilmu napun sekedik dan sugul niki luwe alim niki jamaah majelis zikir Hisnul Mana niki luwe alim luwe gati alim lagu ieu tawaduk ya tawaduk luwe alim lamun kena ndek tokol lek julun jak ni lamun ngeraos lapo dengan nganga isi oh luar biasa wih alim teman-teman niki alhamdulillah ndek mesak ndek dan tuan guru saja banyak teman-teman kita yang alim niki sugih luwe sugih pelit luwean malik ya ampun beli minyak sengeh ndek bani ya ampun riadoh ya Allah ampun riadoh niki arah bacaan riadohna lagu sang ndik nia jagana murid mek bahasa iya niki bah di nara ampun asma boleh minyakna bahasa astaga itu nampun minyak sengeh ternyata anu belin pambo jiduiyu lagu aneh ketimbang dendek gawe jamaah nggih iya pelunggum iling arak berminyak sengeh si kadung dengan rikahna naparan kespray sin semprot din ya Allah kepelit kespray sin semprot beri riadoh coba baygon insyaallah lagu aneh jamaah nggih mulai berbagai macam majelis zikir kita alhamdulillah jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pengajian tawajjuh hari niki baru mukaddimah nih nggih baru mukaddimah ngaji niki pengajian jak niki pengajian kita hari ini ada satu makom ada satu level yang seolah-olah penganugerahannya pun berlevel penganugerahan Allahnya ini dia kalau engkau begini ini dia mohon maaf niki tiang ambil percontohan dari sisi duniawi bahagia ndak orang menjadi pegawai negeri jamaah bahagia kenapa jaminan kehidupannya sudah dijamin oleh pemerintah gajinya per bulan sudah ada makanya teman-teman ibu-ibu cewek-cewek lamun merari apa pekerjaannya iya nggih saya beraya manak nolek untuk kun pancor mani seto nih apa pegawaian itu tanyaan misalnya pira gaji nah ini karena apa jamaah sekalian pekerjaan gaji menunjukkan kebahagiaan hidup iya nak pendek niki yang direbut sekarang oleh manusia di akhir-akhir ini apa legislatif kenapa gajinya besar yang direbut level tertinggi di negara ini apa pres dan wapres presiden dan wakil presiden kenapa jaminan hidupnya luar biasa kemana-mana bebas
Iya, jamaah. Jamaah. Desa berbudak dengan jadi kepala desa. Kenapa? Jaminannya ada, mengelola uang dana yang besar. Di Al-Qur'anul Karim surah Al-Qaf dari ayat 1 sampai 10 ada persoalan semisal ini. Apa persoalan itu? Ya. Persoalan itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Katanya mubsiratan wa zikra, ada orang-orang yang mampu mubsiratan, melihat keadaan, wa zikra, mampu menjadikan pembelajaran keadaan hidup ini, mampu dia jadikan pelajaran, mampu dia jadikan pengalaman hidup, iktibar, mohon maaf, dijadikan dia iktibar. Alam, langit, bumi, persoalan B ini dia terus jadikan pelajaran. Apa penganugerahan, apa orang ini jamaah sekalian? Orang ini disebut Abdin Munib. Orang ini namanya, gelarnya Abdin Munib. Ulama tafsir berkata, Rojaun Abdin Munib ay rojaun ila ta'atihi. Orang-orang Abdin Munib ini adalah satu kedudukan, satu kelas yang sangat istimewa. Manakala dia duduk di makom ini, karakternya adalah rojaun, ay fi kulli halin rojaun ila ta'atikum. Setiap keadaannya dia selalu kembali kepada Allah. Setiap keadaannya kembali kepada Allah. Ini makom dia disebut namanya makom Abdin Munib. Abdun Munib, hamba yang selalu kembali kepada Allah. Al-Fakir ini tidak berlebih, mau membuat karakter-karakter umat lewat majelis zikir ini menjadi hal yang seperti itu. Ayo jamaah kembali kita kepada Allah. Ayo jamaah kembali kita kepada Allah. Ayo ibu-ibu kembali kepada Allah. Ndek tiak ngonek niki ibu, bapak niki ndek tiak ngonek. Kita kembali, jadilah orang yang selalu kembali kepada Allah. Dendek melengo ibu bapak, dendek melengo pelungguh, dendek wak dendek napiaran, goplah lale sedikit pun jangan. Kejar bangku, kejar kelas kedudukan makom Abdin Munib yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Sudah Allah jelaskan, tetapi jamaah ini belum jelas. Walaupun sering baca Al-Quran tapi belum jelas. Tiang jelaskan sedikit dengan keilmuan yang tidak seberapa ini, tiang jelaskan pelungguh. Sedikit-dikit dia kembali kepada Allah. Lalu orang yang selalu kembali kepada Allah, dia memiliki ucapan khas, ucapannya keruan. Ya, Maulana Syekh dalam memupuk kaum Nahdiyin untuk beriman takwa, di mukaddimah pengajiannya selalu beliau berkata, pokoknya pokok iman takwa, pokoknya pokok iman takwa. Tetapi banyak orang yang memporak-porandakan pokok daripada pokoknya berkehidupan itu. Mau dapat laba, pokok dihancurkan, pokok dihabiskan. Mau dapat derajat tinggi, pokok dihancurkan. Bagaimana bisa? Maksud Maulana Syekh bernaik berjenjang turun, bertangga naik berjenjang turun itu adalah politik yang seharusnya 1+1 niscaya 2, yang walaupun belum tentu dalam ilmu politik 1+1 itu 2, bisa 3, bisa 6, bisa 10.
Tetapi kalau pokok daripada pokok yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selaku guru besar Pelunggung Sami, kita akan berjenjang naik, bertangga turun. Berjenjang naik, tidak melompat serta merta tangga 1 lalu ke lantai 10. Awas, turunnya nanti kebingungan, tangga mana lewat kamu naik, karena bangunan ini besar sekali. Bertangga naik, berjenjang turun. Kalau turun 1 demi 1 demi 1 demi 1. Yang terjemahkan wasiat ini pakai ilmu rohani. Bertangga naik, berjenjang turun. Karirmu naik, umur 40-50 tahun, karir keilmuanmu, keprofesoranmu, keal-alamahanmu naik, imamamu luar biasa. Manakah semua karir manusia turun kecuali karir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua karir manusia turun, keilmuan manusia turun begini. Pada saat turun, waktu naik berjenjang, waktu turun pun bertangga. Apa itu jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakum. Waktu saat turun itu turunnya dengan mulia, 1 demi 1. Ilmu kita dari ke anak kita, ke murid kita mengamalkan ilmu kita. Pada saat ilmu kita diamalkan oleh murid kita, tersebutlah nama kita. Pada saat tersebut nama kita, pada saat ilmu dibicarakan, pada saat ibadah dibicarakan, pada saat program-program perjuangan dibicarakan, muncul nama kita. Ini namanya bernaik tangga, berjenjang turun zahir kita, keliang lahat kita tidur, tetapi di dunia pada saat iman takwa didiskusikan, nama kita ada. Yang berharap pada saat majelis zikir ini diwarisi oleh anak keturunan kita, nama-nama pelunggung menghiasi pengajian mereka. Pakun hadisan lima wa'a basan Maulana Syekh. Ini yang kita inginkan. Dindik terjari, ya doang sedak jamaah dia lain. Said dia, sahabudi naran. Sombong lalu oleh jamaah. Dindik sampai jamaah berucap seperti ini itu 10 tahun kemudian besok. Jangan. Jamaah, kalau kau memang terlihat dan terpaksa posisimu adalah posisi yang terlihat oleh umat, pandai-pandailah di atas. Dan kalau memang posisimu itu paling bawah dan sebagai penguat umat, jadilah ban yang baik, pelek yang baik, body yang baik, besi paku yang baik. Besi paku itu nyebok lagu pengkuat itu. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama berkata bahwa ini makom yang paling tinggi. Maka makom yang paling tinggi ini, nama penganugerahan Allah namanya rizqul lil ibad. Ada rizqun karim, rezekinya orang mulia. Ada itu. Siapa yang memiliki rezeki orang mulia ini? Rizqun karim, Al-Quran beristilah rizqun karim, rezekinya orang-orang mulia. Siapa itu ibu? Rezeki orang mulia. Kalau suami mulia, rezeki ibu-ibu juga ikut mulia. Amin. Pelit. Amin. Rezeki ibu-ibu mulia. Kurang. Rezeki bapak-bapak mulia. No, dengah no. Darak keminger-minger. Bareh papa si lainnya. Iya dong kena amin. Panjang umur, amin. Ya, rezeki Al-Quran beristilah rezeki yang mulia. Bapak-bapak nding kena amin yang dah pelengge maruh. Bapak ini gila sebut nih. Masanya tasawuf pelungguh itu namanya tasawuf mencari muka. Pada saat muka kita hilang, disambar oleh iblis, segera kita cari. Tasawuf bikas sarana. Siapa orang yang rizqun karim ini? Orang yang mendapatkan rizqun karim ini jamaah sekalian adalah orang-orang yang selalu hidupnya, keimanannya mantap, amal solehnya mantap. Ini rezekinya mulia.
Membayarkan rezeki kita mulia, kanca rezeki kita banyak tapi tidak mulia. Ndek kesadu. Ulang, rezeki kita mulia sedikit, rezeki kita tidak mulia banyak. Ndek kesadu. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Rizqun karim itu, rezeki yang mulia itu jamaah sekalian, laksana kunci Inggris banyak kepake. Weh, tau tekadu, rezeki kita mulia. Masya Allah. Dia dua mau rezeki mulia sih dah. Mau doang rezeki banyak mungkin. Rezeki banyak, wasian, kasiron, wasian, halalan, toyiban, lengkap sebut. Lagu ujung-ujung mau apa? Sumbangan, serangan pajar. Apa nih? Alhamdulillah ya Allah. Inilah rezeki bigari hisab si maksud si Ustaz nun. Haram itu. Rezeki mulia ini dimiliki, porsinya diberikan kepada orang beriman dan bertakwa. Ada namanya kan rizqul lil ibad. Masya Allah. Siapa orang yang dapat rizqul lil ibad? Orang yang Allah khususkan makomnya, namanya abdun munib. Siapa itu abdun munib? Al-Quran tafsir berkata rojaun ila ta'atikum, selalu dia mengembalikan dirinya kepada Allah, dia kembalikan perjuangannya kepada Allah. Aneh lah mudah berjuang begini, kembalikan kepada Allah. Aneh hari lamun tuah berikhtiar marak meniki-niki model, kembalikan kepada Allah. Aneh hari lamun tu jamaah lamun tuah meni model, kembalikan kepada Allah. Dendek putus asa, tapi kalimatnya keruan. Lamun meong aneh pirem meong apa nih? Apa ran si bahasa alun si 2 nain anu, 4 nain anu, bungolok. Apa bahasa halus? Ada wah acong, kelelak kebaik. Kalau acong begonggong, sampi, embek, semua itu. Nah pada saat itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum, keruan kriterianya, keruan kriterianya itu. Nah ini abdin munib ini ada kriterianya. Apa kriterianya? Abdin munib ini selalu setiap hari, setiap malam, setiap sore malam, fi kulli halin arak telu buat biweh. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir istighfar salawat, zikir istighfar salawat. Wataknya sabar, syukur. Ini wataknya. Sabar, syukur. Dengan sabarnya dia meraih kemenangan. Dengan syukurnya membuat rahmat Allah selalu bertambah. Alangkah cerdas orang ini jamaah. Orang bodoh adalah orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa bersabar. Orang cerdas adalah orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar. Ini orang cerdas ini. Sabar bukan berarti mengulur-ulur waktu, bukan. Bukan berarti mengulur-ulur waktu itu, bukan jamaah sekalian. Sabar pada saat pelunggum niki mampu membalas, tetapi pelunggum tidak mau membalas. Kenapa? Takut nanti kita sama dengan orang itu. Pelunggum niki orang sabar. Orang sabar. Mampu bermaksiat tapi tidak kita lakukan maksiat. Itu pelunggum orang sabar. Orang sabar pelunggum niki jamaah sekalian. Mampu nggak baik kepeng nina nih, teduk-teduk, tapi le majelis tapu nih dia kanggo. Oh sabar pelunggum itu. Sabar apa ndek? Sabar apa ndek? Ini rizqul lil ibad. Karakter orang abdul munib itu seperti itu. Sekali-kali astagfirullah, astagfirullah, pagi istighfar. Karena dia apa?
raja'un ila ta'atikum, selalu dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang ini tidak pernah salah. Dia salah tapi dia kembali. Dia salah kembali. Dia salah kembali. Ini karakter orang abdin munib. Nah, Allah anugerahi rezeki. Apa rezeki dengan iki jamaah? Namanya rizqul lil ibad. Berembe rizqul lil ibad. Dua kali dia penyebutan, dua kali dalam ayat ini penyebutan penyebutan air dengan fungsi yang berbeda. Sebelum penjelasan makom model rezekinya orang ini, penyebutan air pertama, Allah Subhanahu wa taala wa anzalna minas samaa'i ma'an. Aku turunkan air, modelnya anzalna. Ya. Apa itu anzalna? Penurunan air sedikit demi sedikit punya takaran. Oke, ibu udah paham nih. Arak bijan pelungguh nih. Bu. Contoh ini ini maka aja minger lalon. Bapak wah, Pak. Apa ada? Dendek nimbal kenang ke. Berarti awan nih kembi ada kerja nimbal nih. Bu. Tunas belanja bijan pelungguh meniki pira meleng 50 ribu mun baitang kepeng si bapak niki 60 juta dia kaken ya. Cara teberbeng nyenyaut kalimat dia kaken itu tebeng apa seolah-olah tebeng apa seolah-olah. Inilah disebut dengan rezeki istidraj. Tapi sedikit orang paham. Dia kira bahwa Allah menganugerahi rezeki itu adalah nikmat. Anzalna mubarakan. Rezeki yang berkah, tidak jamaah sekalian. Ini Allah berfirman, wa anzalna minas sama, kami turunkan air dari langit yang modelnya anzalna. Kami turunkan sedikit demi sedikit sesuai takaran. Ada itu namanya Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, tetapi dari Allah melalui Lauhil Mahfuz diturunkan sama sekali dari Lauhil Mahfuz kepada Nabi Muhammad one by one. Satu persoalan ayat sebagai jawaban, satu persoalan satu ayat, satu peristiwa satu ayat sebagai jawaban. Nah, di sini Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang munib, rezekimu namanya levelnya level ibad, rizqul lil ibad, sistemnya adalah manakala kamu butuhkan aku turunkan. Kau butuh air aku turunkan air. Kau butuh obat, kau sakit aku datangkan obatnya. Susah aku datang kesenangan kepadamu. Indah sekali jamaah sekalian. Indah sekali ini. Ini rizqul lil ibad arah. Bila butuh ada, ndet susah nyimpen ibu. Dia susah nyimpan ya. Ini namanya ini masya Allah lagu kejamaah lamun dek keramat dengan ini ruang lagu lamun dek pacu jak dek nararan dek ini innama amruhu ayyakula lahu kun fayakun. Bapak Maulana saya berbahasa lupa anta jamaah nahdiyin lek kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ia tu terlupa itu biasa. Tetapi jamaah sekalian, karakter Abdul Munib ini ndek tejiwain. Keyakinan Abdul Munib niki ndek tekadu. Prasangka Abdul Munib ini ndek narak le aten. Ita jasarana bayu pelayang po tak usengan. Serata besuak bayang pun terbesuh endek. Lihat Sayyidina Abu Bakar, Nabi yang mulia minum, beliau yang hilang hausnya. Ada ndak ibu-ibu
Arab bapak-bapak niki ente tersugul nih kena sahabat niki, ya Allah Ustaz bijem sakit niki si baru umur setengah tahun niki panas, ya Allah susah tumben bodi anak karena tumben bodi senina si aran dengan baru merari anak-anakan sekini kia sing jaga anak, ya Allah itu jarinan lupa itu istrinya ngadu lamunah kole anak jauh lupaan kole itu nih apa nih semawan wallahi kekole kamu pendak ke nih Allah Akbar. Arab menu model maju. Apa katanya laki-laki ini, wahai Ustaz, andai kata penyakit anakku ini bisa dipindahkan ke aku baik sakit Ustaz daripada anakku ini. Itu adalah ungkapan cinta seorang ayah kepada anaknya. Iya unin bapak niki Bu Ita Nina januh baik kena menu ngerenget sakit gigi apa jangan mengerang-ngerang kamu merak meong depan kotak sakit dalu gigi ke kakak nek nuah baik kena gama ari en bau sakit tian terpindah aja gigi aku pindah wah kena menu emper isi kipas tian nia wah kena menu apa ada jawabku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ada sesenggak agama berkata kau selesaikan istrimu anakmu beres, kau bereskan istrimu anakmu selesai, kau rapikan istrimu rapi anakmu. Kita kebalik, rapi anak seninar jamurun bebonto nini bah Nek pejilbab senina beli yang si Haji 6 juta selembar no aneh goyo selayu bandek kaya gama erak li akhirat tuntut ya. Rapikan istrimu, lengkapi kosmetiknya, lengkapi perawatannya, anakmu akan cantik dan gagah dibuatnya. Allahu Akbar. Amin waladdallin. Nah, itu buat seperti itu. Insyaallah. Ya. Jamaah. Nyanak doang mati urang ati ini senine jamurun bebuntur. Ambun londre semara ambun lap. Iya sih bawa anu panci londres. Ampuk pimpinan ijtima no Allah kita punya derajat ini derajat pelungguh tidak main-main membimbing ibadah ini kau mukaddimahkan orang ibadah mukaddimahnya diterima mukaddimahnya bercahaya serta merta jamaahmu pun juga bercahaya. Kalau mukaddimahnya gelap bagaimana jamaahmu gelap? Kau tinggi jamaah pelungguh ini orang tinggi sekali. Jamaah nggih? Ayo kembali ke pokok persoalan. Ialah orang-orang yang mendapatkan rizqan lil ibad, modelnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala air yang modelnya sebagai jawaban terhadap kesusahan kehidupanmu. Masya Allah jamaah sekalian. Amin. Ini tersusah arak doang terus arak doang. Yang kedua fungsinya adalah menghidupkan biji-bijian lalu tumbuh biji-bijian itu. Allah langsung menisbahkan biji-bijian itu untukmu dan itu berkah. Bukan Allah ngambang apa firmannya, aku turunkan air dari langit lalu aku tumbuhkan biji-bijian pepohonan yang rindang. Bukan sebatas itu. Aku turunkan hujan dari langit step by step, sedikit demi sedikit, lalu tumbuh pepohonan yang rindang dan bijian wahabbal hasid, biji-bijian yang bisa dipanen untukmu. La ilaha illallah. Untukmu wahai Abdul Munib. Nama rezeki ini namanya rizqul lil ibad.
Addresnya lengkap, paketnya ini untuk ini. Nah, seolah-olah seperti itu. Air turun dari langit, tumbuh pepohonan untukmu. Biji-bijian ini, biji-bijian untukmu. Kebun ini untukmu. Maknanya, wahai jamaahku tercinta, kau diturunkan menantu yang rindang hati memandangnya. Ndek menantu si demen tengat merekap. Arak menantu menu model. Beli-beli jamaah. Allah turunkan menantu yang kita pandang sedap perasaan. Jamaah sekalian, sahabat yang Allah datangkan, sahabat yang meningkatkan iman takwa, lempah arah ndek model dengan demen datang niki men perasa ke arah menu model. Demen datang niki langsung kebuka zikir, langsung kebuka istighfar, langsung seolah-olah kesulitan itu angin ruhani datang menginformasikan, membisyarahkan kepada rohani, di depan orang ini tidak ada kesulitan. Dia tidak punya apa-apa, tetapi punya apa-apa. Zahirnya dia tidak punya apa, kunci dia tidak pegang, tapi semua gembok kebuka. Ada pada orang ini. Orang ini namanya Abdun Munib. Paket kehidupan, rezeki kehidupannya namanya rizqul lil ibad. Pengajian tingkat tinggi ini jamaah ada paham-paham. Apa amal-amalannya? Rojaun ila ta'atikum, ay rojaun fi kulli halin, fi qaulin, fi fi'lin ila ta'. Selalu taat, suara-suara dengan taat, sebang dengan taat, perilaku dengan taat, pakaian dengan taat. Ni sebang mebansu, udu dengan melitamu penjara. Allah, satu semaman kalah satu ni 6 mun pahit barak serut-serut pahit ndek kepeng beli gula. Allah, arak menu modern. Senyum ya mas sekalian. Apa? Senyum. Berawal dulu kau paksakan senyummu di depan jamaahmu. Dia niki sakit bu, sakitnya tuh di sini ya. Tapi berusaha beratus pasang mata ini tertuju kepada dia harus senyum walaupun terpaksa senyum. Tapi mohon maaf, keterpaksaannya tiang senyum ini tetap levelnya manis ya, manis karena dari pancor. Ya, itu masa. Walaupun senyum dirensing, tapi tetap manis karena akarnya dipancor. Semua yang tumbuh di pancor manis, sampai berayi ngelante memanjut tetap Allahu Akbar. Amin. Insyaallah. Ndek kajum ndek ini ki lagu narano dengan ajum desina. Artinya jamaah sekalian, senyum walaupun sakit, di depan umat kau senyum. Di depan jamaahmu kau senyum walaupun bertumpuk masalah dalam perasaan. Diamkan di sini. Nah, di depan suami pelunggum senyum, di depan anak-anak pelunggum niki senyum, di depan umat senyum. Bisa. Alasnya apa? Ta'atikum, rojaun ila ta'atikum. Belangan baru tuan guru niki pemantek basen. Senyum. Aku mengunjungi sesuatu yang orang lain tidak anggap perlu, tapi majelis ini perlu karena iman takwaku akan hidup bersama keluargaku di majelis ini. PD tuan guru langan pemantek. Jamaah lalu santai jandek eman subuh wah jari kincuan, padahal ya lalu engat laut ini jamaah. Ayo jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa ndir astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Iya wah bolak-balik. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Lamun arak balak dalam barang dalam angan tahu. Dalam angan tahu. Lagu dendek nyerimut le juluni teh.
Kelawan ngeraos nunasang niki. Aduh. Ada menu model. Dek nyaleh-nyaleh hang lalu lek julun teh niki bare. Nggih jamaah. Koyo kepusak isi. Belangan jok rang kegatuh. Batu jahit tuh kebeketuan niki le jamaah. Kiri kanan. Oh lolos. Terus berkiri. 6 dari peteluan simben. Terus setengah peteluan si nomor 2 setengah nih. Allah 6 kali dekat pusat isi kesaleh. Jamaah dakar jasa waktu riadah ya latif niki si 60.000 niki latip lantong ngiten den sapa-sapa wah Allahu Akbar. Lagu arahnya dia teman tahu ini orang mau menapaki makom Abdul Munib lagu ndek mania cara itu kepusa isi ya Allah. Yang kedua jamaah sekalian hafizani wa iyyakum, levelnya setelah Allah turunkan itu apa namanya air penganugerahan, itu air melambangkan penganugerahan, sifatnya mubarakan. Ya Allah, mubarakan. Ndek tersebut kesulitan di sana, tidak disebut rezeki, tidak disebut model rezeki di sana. Air. Oke. ATM isinya 6 miliar daripada uang cash 10 juta. Pilih mana? Kalau orang bodoh jadi apa plastik unin? Jadi apa plastik unin? Lagu ndak tahu di plastik ini uang 6 miliar timbang 100 juta. Bodoh. Pinnya 778282. Ini, masya Allah. Jamaah, orang cerdas adalah orang yang melihat air turun lalu berlipat menjadi barokah. Kedua, perkataan air yang kedua, aku turunkan air untuk menghidupkan negeri. Ini perumpamaan yang sangat balaghah tinggi ini. Kenapa? Ujung ayatnya, begitulah aku bangkitkan kamu. Ini tabsiratan wa zikron, ini yang sangat luar biasa sekali. Yang lama merenung dengan ayat ini, memang Allah ini sangat luar biasa. Perkalimatnya itu luar biasa Allah ini jamaah. Lagu itu nih tengah ngaji maring apa kena edak kenau niku. Luar biasa. Apa katanya? Aku turunkan air dari langit. Air ini aku hidupkan negeri yang maitan, baldatan maitan, fa'ahyainahu baldatan maitan. Aku turunkan air dari langit, lalu aku buat negeri-negeri yang mati itu menjadi hidup. Negeri itu jamaah artinya rumah tangga, itu negeri kecil. Desa itu negeri kecil, maka orang yang abdun munib bermukim di satu negeri itu akan hidup dengan air takwanya, dengan air istighfarnya, dengan air ibadahnya. Undang mereka yang mereka abdun munib itu, beri dia tempat, negaramu, desamu akan makmur dengan kebaikan. Kemilit, kemalat, cemuh, senang, longe, limpan, kelikit, semua senang. Seluruh makhluk hidup senang di tempat itu. Siapa itu? Abdun munib. Allah turunkan air dari langit untuk menghidupkan satu negeri. Rumah tangga itu negeri kecil, miniatur negeri rumah tangga itu. Desa itu miniatur negeri kecil. Negara bangsa ini negeri. Masya Allah jamaah sekalian, Allah hidupkan dengan air yang Allah turunkan untukmu wahai abdun munib. Nama air ini namanya rizqul lil ibad. Air rupanya tetapi barokah kandungannya. Air rupanya teh kandungannya, namanya air. Ada jamaah nih, air rupanya air wujudnya
hitam rupanya, air kok bahasa kawon kuper. Ya, jamaah, jamaah, air bentuknya tapi isinya barokah. Istighfar ucapannya mewujudkan angin-angin keberkahan. Oh, luar biasa. Orang-orang rizqul lil ibad dapat ini orang luar biasa. Oke, yang mau mengeluarkan rahasianya apa? Rahasianya satu, rahasia yang termasuk pada air yang Allah turunkan dari langit lalu menumbuhkan negeri-negeri yang mati itu dirimu ini negeri. Ada dua negeri dalam dirimu, negeri dunia, negeri akhirat. Allah bentangkan saat ini, Allah bentangkan kelak pada saat awalun min manazil akhirah, yakni al-kubru, dan negeri ad-din al-mahsyar. Jangan macam-macam di dua negeri ini. Negeri duniamu, negeri akhiratmu, kau hidupkan dia dengan rizqul lil ibad. Allah hidupkan karena engkau bermakam abdun munib. Masya Allah. Diri ini hidup di dua negeri. Fa'ahyainahu baldatan maitan, kami akan hidupkan negeri, kami akan hidupkan negeri yang mati. Maitan itu sudah mati. Kalau mayit itu belum mati. Mayit itu sebenarnya artinya belum mati, akan mati, namanya mayit. Kalau maitan itu artinya sudah mati, negeri yang sudah mati. Kita ini jamaah miniatur negeri ini, diri ini miniatur negeri. Negeri dunia ada, negeri akhirat juga ada. Apa ujung ayatnya? Seperti itulah aku keluarkan kamu dari kuburmu besok. Masya Allah. Sekeret uni lagu pak merabasi pancor manis, nempelek langsung ayat nih. Sekeret uni lagu la ilaha illallah menusuk. Ibu-ibu perhatikan niki, perhatian bu. Lagu mohon maaf ibu-ibu nggih sampai asar tengah jin. Itu ada cewek si sulit nemele. Kembek nampun sulit milih ini muni cewek nih. Berbagai macam jurus kadun. Jurus keluarga kadun mental. Tahu naran jurus keluarga? Gula, buah-buahan, amplop, jurus keluarga nih. Jurus langit kadun mentok. Apa jurus langit? Tahajud, hajat, mental. Karena dia ceweknya takwa luar biasa. Kalah-kalah apa aran itu? Rabi'atun Adawiyah. Mentok. Kadu jurus semua jurus dukun habis. Jurus kelobot gudang garam aden momot bilang malam ndek bau. Jurus tojangandos ndek bau. Ara senggegeran jurus tojangandos. Juruk reng repuk bejujuluk tojangandos ndek bau. 6 tahun tari kere ndik nini bau. Angan siri belik. Mara gerupok terlepas le air siri kembah. Wih di siri nebak seduk. Nur arang. Dia tahu dia nemen tengah sebu inget teki doang. Nur cahaya. Enggak anto telangangan pas peradilah peteng. Siri belahangan ngonek-ngonek di satu hari dengan senyumnya yang berciri khas mendamaikan negeri hati. Itu si cewek ini berkata, langsung demak tumet kak. Demen demak doang jejengkut marah idap boyot tahun balu 2000 balu olas nu. Nih. Apa hari? Aku mencintaimu. Wat palang terus. Meleng mau demak petekelan iman bulau jok ane amak kawin aku nih. Apa yang ingin sampaikan kepada pelungguh jamaah itu permisalannya barokah yang jelaskan pelungguh ini. Penemuan rezeki lil ibad melampaui itu jamaah sekalian. Melampaui itu. Kaja jamaah sekalian hafizan sida momot melarung kah atau momot berembene. Masalah tuku ni ndek bertuan ni nyamput ngonek ni. Jadi bebas pulsa kan Pak Nir. Nah, benar dengan ruang ngincang-ngincang milih berosok-rosok jonek kengkah. Gundara ni.
Jadi semele-mele itu jari. Paham dah pendek niki? Itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu ayat seperti itu. Mara idap tempelek pes langsung ngase. Apa ayatnya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah? Begitulah perumpamaan kebangkitanmu besok. Bagaimana rupanya? Seperti air yang turun lalu menghidupkan satu negeri. Turun air, hidup negeri ini. Artinya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tiba yaumuddin, tiba yaumul ba'si, kau hidup. Kehidupan pelungguh apa? Senyum. Hadza yaumul wa'id, inilah hari yang engkau janjikan itu ya Allah. Iya. Mana yang engkau janjikan itu? Datanglah bidadari menjemput, wahai hamba Allah, aku istrimu, aku istrimu, aku istrimu. Inges bidadari niki. Demen betijuh bidadari niki tawah ai segara ibu. Pelungguh meniki tawah ai selau demen betijuh pae nisi. Lamun bidadari niki tijuh ai laut tawah, masya Allah. Demen senyum betelah kipas muter isi. Allahu Akbar. Itu perumpamaan bidadari. Lamun ara aing ngelek ibu ojok dire niki demi betijuh tulak ojok bongkot. La ilaha illallah. Oh, lamun ara dengan berimamah marat yang di tuan guru ngancan niki langsung ogah imamahan si inges. Ini jamaah sekalian yang hadir, haza yaumul wa'id. Ini hari yang dibangkitkan itu ibu. Maka bersyukurlah pelungguh niki suami-suami yang alim, suami-suami yang soleh, ada syafaatnya. Demele itu boleh antir si malaikat ini pok stop, itu istriku. Dia ini tidak pernah sholat, bukan tidak pernah sholat, tetapi sholatnya lambat. Orang sudah dapat 2 rakaat, dia masbuk, itu kesalahannya. Kenapa? Katanya dia itu memasakkan kopi untuk tamu saya. Tamu saya adalah seorang alim soleh bertamu. Ibu lambat sholat gara-gara jarian tamu, ai dapat pahala sholat dapat, pahala jamu tamu dapat. Lain pahala senyum kepada suami, senyum pada suami pahala bu, pahala itu. Allahu Akbar. Enak kita jadi istri. Itu hari itu jamaah sekalian, haza yaumul wa'id. Ini hari yang dijanjikan Allah. Senang enggak kita hari itu? Senang enggak kita hari itu? Senang, sesenang-senangnya orang yang dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana negeri yang mati dibangkitkan, begitu kita dibangkitkan pada hari yang kedua. Ini juga diperuntukkan kebangkitan seperti ini untuk orang yang rizqul lil ibad. Nama rezekinya, orangnya namanya maqam abdun munib. Nah, inilah yang maksudkan pada riyadhah kali ini. Hadza siratum mustaqim, wahai Muhammad, ala siratim mustaqim. Kamu sudah ada di tempat itu wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan orang-orang siratul mustaqim ini ada di sana berjalan, namanya kaum abdun munib, hamba yang kembali kepada Allah, yang menginginkan pelungguh di sana. Tiang jak muri-muri wah ibu aneh di bare tiang. Taek ibu, taek bapak, pelungguh naik ke sana. Ayo, sak jauh anak jari bayi balut semeton jari, ari kakak kode beli toat anak. Naik. Ayo naik. Bagaimana caranya? Sudah yang ajankan malam Sabtu kemarin. Ndek ketahu Pak Ustaz, lamun ndek tahu ibu berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ndek tahu malam Rebo hadir lemak. Naik. Supaya pelungguh meniki bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya kesimpulan niki. Kita mau seperti itu. Lah kebelik cita-cita ndeh jamaah. Nggih. Dendek ingat dengan lain aneh. Dendek ingat dengan lain. Lamun toh marak niki model insyaallah pelungguh akan selamat dunia dan akhirat. Demen dengaji. Lelah dengaji. Ide lagu ni sugun semenit teni ni dengan teman-teman tu lagu aneh jamaah sekalian. Ndek marabasin seluruh para nabi, saya tidak mau mengambil peduli apalagi upah, apalagi perhatian
dari engkau wahai sahabat-sahabatku, wahai jamaahku tercinta. Al-Fakir berharap rahmat dari Allah. Maraduun Tuan Guru di awal tadi, mudah-mudahan sehat. Belian, mudah-mudahan sehat, murah rezeki, selamat dunia akhirat, anak jari bayi balut selamat, majelis zikir selamat, perjuangan selamat, amin ya rabbal alamin. Bu mangkin tiang tunas dan al-mukarram Tuan Guru Daman untuk memimpin kita syafaah dan berzikir. Kepada beliau dipersilahkan.